Terima kasih Pak Buyut. Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya makalah ringkas sinopsis itu kurang pas kalau Bapak itu tidak membaca aslinya yang agak panjang sekitar 21 halaman yang besok hari Kamis akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Namun ada satu hal di dalam tulisan saya itu, secara kebetulan saya mengkaji tentang kerajaan-kerajaan tradisional mulai dari Demak sampai dengan Mataram, dan saya khususnya mengkaji tentang Islam dalam konteks relasi dengan kerajaan-kerajaan tradisional itu. Saya punya kesimpulan bahwa sebenarnya Islam itu tidak pernah menjadi kekuatan dalam sistem politik, tetapi Islam itu selalu dibiarkan dalam konteks akar rumput, sehingga sebenarnya Islam itu tidak mempunyai akar dalam politik, tetapi Islam itu selalu digunakan sebagai alat politik. Nah, di situ ada satu bingkai yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, bahwa itulah sebenarnya yang terjadi di dalam sejarah kita dari masa Majapahit, akhir Majapahit sampai dengan kehidupan yang sekarang ini. Sehingga kalau saya melihat di sini bahwa Islam itu selalu berinteraksi dengan politik, itu hal yang satu khusus yang memang seperti itu. Dan interaksi itu sesuatu yang wajar karena Islam berusaha untuk menyebarkan proses Islamisasi itu secara masif. Tetapi di sisi lain, ketika Islam sudah berinteraksi dengan elit, Islam itu, ideologi Islam itu tidak pernah menjadi bagian dari sistem politik kerajaan. Tetapi Islam itu menjadi suatu kekuatan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu satu poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan, bahwa sebenarnya kalau ada suatu gagasan yang dewasa ini ingin mendirikan negara Islam untuk Indonesia, adalah itu nonsen. Karena itu sebenarnya akar dulunya itu tidak seperti itu. Dan akar yang dibangun oleh para ulama itu hanya sekedar menyebarkan, sehingga kalau di dalam kita melihat di dalam proses politik di dalam kerajaan, kalau Bapak Ibu membaca sejarah bahwa kerajaan itu sangat sekuler, itu bisa dilihat dari sejak Raden Patak sampai dengan, kebetulan saya menggali Pakubuwono X sampai dengan Pakubuwono X, dia tidak pernah menggunakan Islam sebagai ideologi politik. Karena itu sebenarnya agak naif kita mengatakan bahwa ideologi Islam itu harus merupakan bagian dari ideologi bangsa. Itu naif sekali, karena bangsa ini sudah mengenal agama itu bermacam-macam agama dalam kehidupan kita. Karena itu Islam tetap mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan Islam itu menurut paradigma Khaldun, dia mempunyai sesuatu kekuatan besar, yaitu yang disebut dengan asobiyah. Nah, asobiyah itulah sebenarnya solidaritas yang kuat yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga relasi Islam dengan politik itu kuat, tetapi relasi itu tidak pernah menjadi bagian dari ideologi politik, tidak pernah. Karena itu kalau pendiri bangsa ini menyatakan ideologi Pancasila, itu hal yang paling baik bagi kehidupan bangsa ini.